Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vietnam akan tambah 2 pemain naturalisasi baru. 2 penyerang Ho Chi Minh City, masing-masing Michael Olaha dan Le William. Dikabarkan media lokal akan segera mendapatkan kewarganegaraan Vietnam. Michael Olaha dinaturalisasi melalui jalur menetap selama 5 tahun berturut-turut. Michael Olaha telah bermain di Vietnam sejak 2017 sehingga ia eligible untuk dinaturalisasi. Selain itu, 1 pemain keturunan asal Inggris, Le Williams, juga akan berpindah ke warganegaraan. Ia memiliki darah Vietnam dari ibunya, sehingga ia tidak perlu menunggu 5 tahun untuk dinaturalisasi. Jika proses naturalisasi ini rampung dan memenuhi syarat untuk membela Vietnam, keduanya berpotensi memberikan tambahan opsi untuk Vietnam di Piala Asia 2027 atau bahkan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan seperti inilah komentar fans Vietnam, Malaysia, dan Indonesia menanggapi hal tersebut. Mari tunggu tim A plus Vietnam. PON Indonesia kembali pedas. Bisakah kita tidak akan pergi ke Vietnam seperti Indonesia, di mana penduduk asing adalah mayoritas? Bukan 1, 3, 5, 10, 11, tapi seluruh bangsa pelancong. Orang ini ada di Philik dan Raja memberikan sebuah fan kepada timnya yang posting warga Nguyen, yang komen Nguyen juga, tapi isinya nyenggol-nyenggol Indonesia. Padahal ASEAN bukan Indo aja. Apa sih ngefansnya gitu ya ke tim Indonesia? Kalau ya nyenggol tim Indonesia nggak rame ya, menyedihkan. OTW bantai Indonesia terlalu tua untuk dipanggil, masuk untuk melengkapi, untuk menyempurnakan, bukan untuk bergantung. Selamat Olaha, Vietnam selalu terbuka hati. Semua Anda yang berusia di atas 30 tahun dapat bermain selama beberapa tahun lagi. Haha, Vietnam semakin takut. Indonesia bisa dibantai habis. Vietnam sekarang Brazilian fix sebelum dibilang Indonesia Netherlands. Sekarang Vietnam Brazilian. Mengapa begitu banyak saudara berpikir untuk naturalisasi untuk bermain di masa depan? Sekarang ada pemain yang baik untuk bermain, jadi mari kita hanya mengimpor mereka. Pasang informasi ini di grup chat supaya mereka bisa mengutuk tim nasional Afrika ASEAN. Dan sedikit lagi semua pemain dari sana akan menjadi Fitzil. Olaha yang juga seorang asing juga tidak mungkin dipanggil ke tim nasional Vietnam. Memposting seperti ini, orang India dan Thailand akan berpikir ini nyata dan bergabung. Dulunya alergi sama naturalisasi, sekarang lihat peningkatan timnas makin bagus jadi makin gila mau menaturalisasi pemain asing. Kami hanya memiliki 3 slot. Siapapun yang ingin bergabung harus bersaing dengan adil. Siapapun yang ingin bergabung harus sangat baik. Bukan siapapun yang ingin dipilih akan dipilih. Gua bakal mengakui kehebatan Vietnam jika bisa juara di FIFA ASEAN Cup. Karena di ajang itu semua negara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia memakai skuad terbaik. Haha, budak borong Baharu dan budak borong Nigeria. Baik Anda mendapat banyak atau sedikit gol, hanya ada 3 pemain yang dipilih untuk tim nasional menurut peraturan federasi. Dan semakin banyak gol yang Anda dapatkan, semakin banyak pilihan yang dimiliki setiap pemain untuk penampilan mereka. Tidak ada yang menarik untuk dibanggakan, tidak tahu siapa anak ini. Apapun teruskan saja dan dapatkan kewarganegaraan juga. Ganti dong namanya jadi Nguyen Van Keling. Apa masalahnya dengan membawa hal ini ke beberapa komunitas asing untuk ditampilkan? Di level ini, saya hanya ingin menjadi orang Vietnam dan itu sudah cukup untuk memuaskan. Terlalu indah, terlalu tua, Tuan Sik tidak akan memanggilnya ke tim. Jika Anda berusia 30 tahun di Cina, maka 20 tahun di Asia, Anda tidak yakin apakah Anda bisa mengejar mereka. Piala ASEAN FIFA tidak akan ada dalam agenda, tapi ini akan menjadi faktor penting untuk kampanye kualifikasi Piala Dunia 2030. Untuk apa saling menghujat? Intinya, kita sesama ASEAN saling mendukung untuk kemajuan sepak bola seluruh ASEAN. Mari kita tunjukkan kedua tim ASEAN juga bisa bersaing di kancah sepak bola dunia. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.